بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أخلقنا من القريات من النوم بعد النوح وكفى بربك من نوح عبادتي خبير بما خبير بشير. Al-Quran surah Isra ayat 17. Apa kata Allah SWT, berapa banyak kami hancurkan dari masa-masa dari Nabi Nuh alaihissalam, dan cukuplah Tuhan sebagai hambanya yang berdosa menyiksanya. Allah Maha mengetahui lagi melihat. Hadirin hamba Allah bahagia, firman Allah ini mengingatkan kepada kita semuanya akan terjadi nanti kehancuran suatu negeri seperti sebelum masa Nabi Nuh atau Fir'aun, dan semua itu sebagai iktibar. Begitu kuatnya Fir'aun sampai semua takut kepada dia, gagah kaya luar biasa. Akhirnya jatuh negeri tersebut atau negara tersebut, hancurkan. Apa sebab? Baik, satu dari hadis Rasulullah saya kutipkan. Wa idza aradna, Al-Qur'anul Karim ya, maaf bukan hadis, Al-Qur'anul Karim juga saya kutipkan surah Isra ayat yang ke-16 sebelum ayat 17 tadi. Wa idza aradna an nulikal qura amarna mutrafiha fafasaqu fiha faqa 'alal qaul fadammarna tadmir. Al-Qur'anul Karim surah Isra ayat yang ke-16 ya, ayat yang ke-16. Apa kata Allah? Dan apabila kami ingin menghancurkan suatu negara atau negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di dalamnya untuk berbuat baik, fawasabiha, mereka menyikapinya, menyambut ini berbuat fasik, berdosa. Siapa orang-orang hidup mewah? Selebritis, hartawan, konglomerat, pejabat, anggota dewan, pemutus keputusan, baik hakim, pejabat dan sebagainya, yang tertinggi di Mahkamah Konstitusi. Allah perintahkan orang-orang yang kaya dan hidup mewah ini, yang punya jabatan tadi, untuk berbuat baik. Mereka menyahutinya, menyikapinya dengan berbuat fasik, dosa, berbuat dosa. Maka kata Allah, faqalal qaul, maka kami tetapkan keputusan kami pada marnah tadmiro, kami hancurkan negara tadi, kami hancurkan negeri tadi sehancur-hancurnya. Contohnya negeri di masa cerita Nabi Nuh, ya, cerita Fir'aun, ya, kemudian di masa Nabi Daud juga, ya, Nabi kaum Lut dan sebagainya, cuma hancur. Kenapa? Mereka berbuat fasik, melanggar hukum Allah. Kita lihat di berita-berita medsos dan sebagainya, bagaimana beritanya tentang pemilu sampai sekarang, dan akhirnya diputuskan tidak diterima pengaduan bukti-bukti dan sebagainya. Kenapa? Wallahu a'lam bissawab. Apakah mereka menerima suap atau ancaman? Sudah jelaskan di awal, yang menerima suap ini neraka. Kalau yang menerima ancaman, tobatlah. Terkadang ada yang menggunakan ancaman, tidak mau dia menerima suap, tapi ancaman, dan bertewas dia atau keluarga dan sebagainya. Bertobatlah setelah itu, mundurlah dari jabatan. Itulah tobat orang pengambil keputusan yang salah. Dia tahu salah, dikerjakannya salah, lain hal tidak tahu. Mudah-mudahan Allah mendidik, karena mayoritas pejabat kita, orang kaya kita, semuanya Islam dan berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi apakah puasa seorang secara juridis saja, secara hukum sah batal, atau secara sunnah tindakannya semuanya? Inilah yang nampak sikap setelah Ramadan. Mudah-mudahan kita berkata jujur dan bersikap jujur dalam tindakan sehari-hari sampai Ramadan yang akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi